Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Eka Yuliati dari 12 IPS 1 absen 28. Di sini saya akan menjelaskan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Yang pertama, sejarah GATT. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade atau dengan bahasa Indonesianya Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. GATT didirikan pada tanggal 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Pada waktu didirikan, GATT beranggotakan 23 negara. Kesepakatan dalam GATT dimulai sejak 1 Januari 1948. Nah, pada saat berlakunya GATT ini tertuang 3 prinsip. Yang pertama, prinsip resiprositas. Di sini, prinsip resiprositas maksudnya perlakuan yang diberikan suatu negara ke negara lain sebagai mitra dagangnya juga harus diberikan oleh mitra dagang negara tersebut. Misal, negara A memberikan mitra dagang kepada negara B. Selanjutnya, negara B harus memberikan mitra dagangnya terhadap negara si A. Selanjutnya, prinsip most favored nation. Maksudnya di sini prinsip dilarang untuk memberikan suatu keistimewaan. Misalnya memberikan suatu keistimewaan ke suatu negara atau kelompok tertentu. Misalnya kayak si negara A cuma memberikan keistimewaan kepada negara B, C aja, negara D dan lainnya tidak. Nah, ini prinsip ini dilarang. Selanjutnya adalah prinsip transparansi. Prinsip transparansi adalah kebijakan yang dilakukan negara harus transparan, harus diketahui oleh semua negara anggota GATT tanpa ada rahasia. Misalkan negara A dilarang untuk memberitahu cuma ke tiga negara aja, negara lainnya tidak. Nah, ini dilarang dalam prinsip transparansi. Selanjutnya, latar belakang berdirinya GATT. Sudah saya sebutkan tadi, GATT adalah perjanjian internasional multilateral yang mengatur perdagangan internasional sesudah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia Kedua, setiap negara cenderung membatasi perdagangan impor maupun ekspor dengan alasan yang pertama, proteksi untuk produsen, konsumen, masyarakat, neraca pembayaran, pertahanan, dan keamanan. Maksudnya di sini proteksi, melindungi produsen, konsumen, masyarakat, neraca pembayaran, pertahanan, dan keamanan negara itu. Selanjutnya, yang B, alasan negara sedang berkembang untuk melindungi industri yang masih lemah atau infant industry. Maksudnya di sini tuh pada saat itu negara-negara yang sedang berkembang lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan industrinya sendiri yang masih lemah tuh untuk melindunginya daripada untuk perdagangan impor maupun ekspor. Selanjutnya ada tujuan GATT. Di sini yang pertama ada menciptakan suatu iklim dalam perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis. Yang kedua, menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Maksud dalam berkelanjutan itu di dalam laporan modal, lapangan pekerjaan, dan juga perdagangan iklim yang sehat. Nah, di sini saya akan menambahkan Indonesia bergabung dengan GATT. Nah, dengan adanya GATT ini, Indonesia bergabung dengan GATT pada tanggal 24 Februari 1950. Nah, dengan bergabungnya Indonesia ke GATT ini, perekonomian Indonesia menyesuaikan dengan kebijakan yang ada pada GATT. Selanjutnya, pada sidang ini berakhirnya GATT ya, pada sidang terakhir GATT di Marrakesh, Maroko pada April 1994, GATT berubah menjadi WTO. Nah, dengan demikian WTO mulai berlaku sejak 11 Januari 1995. Nah, dengan adanya sidang terakhir ini, GATT resmi berubah menjadi WTO. Sekian dari saya. Maaf bila menjelaskannya terlalu berlibet-libet.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.